Berikut 10 nama nabi yang pernah tinggal di negara Palestina. Palestina dulu dikenal dengan sebutan negeri Syam yang menjadi tujuan dagang orang-orang Quraisy. Selain itu, Palestina juga dikenal dengan sebutan negeri para nabi karena dalam sejarahnya hanya Palestina satu-satunya daerah yang pernah disinggahi para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina merupakan bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam kitab Allah. Inilah mengapa Palestina menyandang julukan negeri para nabi. Meskipun dalam perjalanannya Palestina menjadi wilayah konflik yang diperebutkan oleh Israel, laknatullah, yang notabene adalah negara berbasis orang-orang Yahudi. Mereka mengklaim bahwa sebagian wilayah Palestina adalah milik mereka, yang padahal itu adalah kepunyaan daripada Palestina. Mungkin itulah letak keberkahannya, yaitu berkah sekaligus ujian bagi orang-orang Palestina yang tiada akhir sejak puluhan tahun. Namun ganjaran di akhirat kelak tentu akan sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa saja para nabi yang pernah tinggal atau singgah di Palestina? Simak berikut nama nabi yang pernah tinggal di Palestina, sebagaimana yang kami rangkum dalam beberapa sumber. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapat julukan bapak dari para nabi. Mujizat dan ujian mengiringi Nabi Ibrahim selama masa hidupnya. Ujian hidup Nabi Ibrahim justru membawanya lebih dekat dengan Sang Pencipta. Perayaan Idul Adha dalam Islam adalah sebagai bentuk penghormatan kepada sang Nabi. Nabi Ibrahim ternyata juga menghabiskan banyak waktu di Palestina bersama keluarganya. Inilah mengapa makam Nabi Ibrahim berada di Masjid Al-Khalil, Hebron, tepi barat, di samping makam istrinya, Sayyidatuna Sarah. Tak jauh di sebelah barat Hebron terdapat pohon Ibrahim, yang merupakan situs legendaris tempat Nabi Ibrahim memasang tendanya selama di Palestina. Konon pohon ini diperkirakan berusia 5.000 tahun. Masya Allah. Dan kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibuna. Nabi penutup akhir zaman ini juga pernah singgah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa yang dikunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berada di kawasan kota Yerusalem. Masjid ini merupakan bangunan suci dalam Islam ketiga setelah Makkah dan Madinah. Masjidil Aqsa merupakan situs sejarah yang menjadi bukti perjalanan spiritual Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengimami sholat para nabi di masjid tersebut. Inilah mengapa Baitul Maqdis memiliki arti sejarah penting dan berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Putra Nabi Daud alaihissalam ini memang lahir di Yerusalem. Allah memberkahi Nabi Sulaiman dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Nabi Sulaiman memerintah Palestina selama 30 tahun dengan mukjizat yang dimilikinya. Nabi Sulaiman memerintah para jin untuk memperbaiki Masjidil Aqsa di Yerusalem. Jika memasuki kompleks Masjidil Aqsa, kamu akan menjumpai makam Nabi Sulaiman atau Salom kalau dalam bahasa Ibrani, yang dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil memegang tongkatnya. Subhanallah. Yang keempat adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ternyata juga merupakan nabi yang lahir di Yerusalem. Ia adalah putra kesayangan Nabi Yakub alaihissalam. Di Palestina bisa ditemukan situs Nabi Yusuf, tepatnya di Galili, yang diyakini sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudaranya. Yang sering kita dengar kisah-kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diperkirakan menjadi nabi terakhir yang dimakamkan di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat. Yang kelima, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra Nabi Ishak yang lahir di Palestina. Nabi Yakub menyebarkan agama tauhid kepada para pengikutnya, meneruskan jejak sang ayah dan kakeknya. Ketika dewasa, Nabi Yakub bepergian ke utara Irak, lalu kembali ke Palestina.
hingga akhirnya menetap di Mesir sampai beliau meninggal dunia. Namun demikian, beliau dimakamkan di Hebron, Palestina bersama makam sang ayah. Makamnya berada di Masjid Ibrahimi bersama dengan makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang keenam adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan laki-laki daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut mendapatkan tugas untuk berdakwah kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Diyakini kaum tersebut dulunya tinggal di sebuah tempat disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang berlokasi antara tepi barat dan Yordania. Maka Nabi Lut berada di kota Palestina, bagian selatan Hebron, tepi barat. Kemudian yang ketujuh adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam merupakan putra kedua daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Palestina dan melanjutkan dakwah sang ayah untuk menyebarkan pesan tauhid kepada penduduk bumi. Makamnya berada di Masjid Ibrahimi di perbukitan Hebron dan dianggap sebagai situs paling religius dalam Islam. Dan yang ke-8, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu Allah berupa kitab Taurat untuk umatnya, Bani Israel, kaum Yahudi. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi pernah bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di selatan Jericho, tepi barat Palestina. Kemudian dibangun masjid di lokasi tersebut untuk menghormati Nabi Musa. Lokasi masjid tersebut termasuk salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. Yang ke-9 adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebagian besar cendekiawan menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem, tepi barat, dan menghabiskan masa hidupnya di Palestina menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Salah satunya bisa menghidupkan orang mati. Itu yang paling masyhur yang selalu kita dengar kisah-kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Menyembuhkan penyakit orang buta dan lain sebagainya. Ilmuwan memprediksi bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di tempat kelahiran Nabi Isa. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik pohon palem, di mana ibunya Nabi Isa alaihissalam, Sayyidatuna Siti Maryam, merintih kesakitan selama melahirkan Nabi Isa. Sementara Bukit Zaitun di Yerusalem disebut sebagai situs di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pernah tinggal di Palestina bahwa menjadi pemimpin di sana selama 40 tahun, yaitu 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Beliau dikenal memiliki kebijaksanaan, kekuatan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa pemerintahannya berperan penting dalam pembentukan arsitektur keagamaan di Yerusalem. Itulah kisah para nabi yang pernah tinggal di Palestina. Dan demikian sudah jelas bahwa bumi Palestina merupakan bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menyimpan sejarah penting dan berharga bagi umat Islam. Maka bagi ikhwanul muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun kalian berada, hendaklah sudah sepatutnya kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar dilancarkan, dimudahkan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari konflik-konflik yang sedang terjadi saat ini. Mudah-mudahan Allah menolong mereka dengan menurunkan kesatria Allah yang gagah perkasa dan membantu mereka mendapatkan hak mereka masing-masing.